Halo, hai Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Nah, Sobat DM, kita sudah berada di salah satu bank syariah yang ada di Jalan Sunset Road. Mau ngapain kita? Tentunya kita akan mencari tahu gimana sih cara mengelola keuangan. Terus sebenarnya bank syariah itu bedanya apa dengan bank konvensional? Dan kita sudah janjian dengan direktur utamanya dari Bank Fajar Syariah, yaitu Bapak Hamdani. Kita akan cari tahu selengkapnya hanya di Open The Secret. Jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, Instagramnya di @dapatmedia, juga websitenya di www.dapatmedia.com. Yuk, langsung aja ketemu Pak Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak Hamdani? Alhamdulillah sehat. Oh, wow, akhirnya bisa ketemu lagi ya kita ya. Alhamdulillah. Pak Hamdani, Ya. kita lagi di mana nih? Atau saya dibawa kemana nih? Ya. Sekarang kita lagi ada di kediaman kantor pusat BPRS Fajar Sejahtera Bali. BPRS Fajar Sejahtera Bali. Oke. Biasa dikenal sama Bank Fajar Syariah. Oh, Bank Fajar Syariah itu menarik tuh gitu. Nah, lokasinya di Kita ada di Jalan Sunset Road. Oke. Ya, Jalan Sunset Road. Ya, patokannya kalau Bapak lewat Imam Bonjol, ini posisinya seberang Carrefour. Sekarang Iya, kita iya, smart ya, persis seberang itu. Jadi pusatnya di sini gitu Pusatnya ya, di sini, dan kan juga emang pusatnya. pusat industri juga ada di sini ya, jadi Betul. pas banget lokasinya. Betul sekali. Nah tadi kan Pak Hamdani sempat mengatakan bahwa ini adalah bank syariah gitu ya. Betul. Itu menarik nih. Iya. Pengen banget tahu apa sih sebenarnya perbedaan bank syariah sama bank konvensional, Pak? Ya. Wah, ini kalau kita bahas panjang lebar ini. Panjang Pak. ya? Bisa 2 sesi Oh, kayaknya. gitu ya. Tapi saya akan Disingkat aja saya gitu akan ya? singkat. Siap. Saya akan singkat. Yang paling penting adalah perbedaannya konvensional dengan syariah. Ya, syariah itu memang menggunakan konsep berbagi hasil, khususnya untuk yang berprinsip akad dengan akad berubah. Ya, kita memang kalau di konvensional itu menggunakan satu untuk pembiayaannya, perjanjiannya adalah kredit. Oke. Nah, kalau di syariah ini kita berdasarkan konsep berbagi hasil, khususnya untuk akad berubah. Tapi kita kalau keluar kita menawarkan kepada nasabah, ya kita nggak menjelaskan ini adalah akad modal enggak. Orang kan nggak paham itu apa. Iya benar, untuk orang awam kan itu apa gitu kan ya. Gitu. Kita yang jelas adalah kita memberikan pelayanan, baik itu adalah pembiayaan kita untuk modal usaha, kemudian juga untuk konsumtif ya, misalkan untuk rumah, ya mobil atau segala macam, itu kita biasanya kita arahkan Bapak nanti ada skema khusus. Biasanya kita menggunakan kalau akad jual beli itu adalah akad murobahan. Nanti biasanya kita akan menerapkan perbedaannya yang paling signifikan adalah pada saat kita mau membiayai suatu nasabah, itu kita akan menyampaikan Bapak kita akan bantu untuk belikan mobil. Nanti pada saat kita bantukan mobil, kita kemudian akan jual kembali mobil tersebut kepada nasabah ya. Tentunya dengan harga yang sudah disepakati di awal gitu. Kemudian kita jual kepada nasabah dengan sepakat kita akan lakukan akad yang namanya akad murobahan. Jadi di situ nanti ada klausulnya bahwa misalkan saya Bapak Pak Oman ini beli mobil 100 juta, kemudian kita belikan mobil 100 juta, kemudian kita berdiskusi, Pak ini kami belikan mobil 100 juta karena Bapak mau mengangsur selama jangka waktu tertentu, maka bank mengambil keuntungan sebesar misalkan 10 ataupun 20 juta. Jadi bank jual kembali kepada Pak Oman sebesar 120 juta yang diangsur sampai dengan jangka waktu tertentu. Jadi yang diangsur adalah 120 jutanya betul, itu Pak ya. Betul. Dan ini yang paling membedakan antara konvensional dengan syariah ya. Wow, menarik banget. Tapi kan kayak bicara tentang angsuran, Pak. Kan pasti ada yang bisa jadi kreditnya macet gitu ya, atau enggak ada waktu mereka tidak bisa mengangsur gitu. Apakah sama seperti bank konvensional terkena denda atau seperti apa? Wah, ini pertanyaannya bagus. Karena untuk orang awam kan pasti kalau misalnya sama aja kena denda, apa bedanya sama konvensional kan seperti itu, Pak? Betul. Memang dari DSN MUI itu telah melakukan pengaturan yang sedemikian rupa. Itu ada DSN MUI-nya ada pengaturannya bahwa ada beberapa jenis nasabah. Kalau misalkan nasabahnya itu dia tergolong mampu, Pak. Mampu tapi dia menunda-nunda. Kayak menunda-nunda untuk angsuran, Pak. Ini sudah jatuh tempo, ya Pak nanti saya bayar. Gitu kan. Terus akhirnya nanti akhirnya sudah lewat jatuh tempo, lewat bulan gitu kan.
Nah itu di dalam prakteknya bank syariah itu diperbolehkan untuk memberikan denda. Oke. Nah, kalau misalkan memang nasabah mampu mampu tapi tidak tidak beritikat baik untuk melakukan pembayaran angsuran. Ada juga nasabah yang memang tidak mampu gitu kan, tidak mampu dengan memang kondisinya dari usahanya sendiri yang mengalami penurunan yang dibuktikan dengan misalkan rekening koran, laporan keuangan dan situasi kondisi memang lingkungan. Nah itu biasanya memang kita ada alternatif lain gitu. Nah, itu biasanya juga kita khususnya di BPR Syariah Fajar ini kita tidak ada denda sama sekali. Tidak ada denda sama sekali, malah kita justru menawarkan alternatif. Alternatifnya dalam bentuk dia bisa nggak kira-kira mengangsur dengan jangka waktu yang memang kita berikan. Tapi kalau sudah memang tidak mampu, kita akan tawarkan untuk bisa reschedule, restrukturisasi segala macam. Itu adalah alternatif lainnya. Denda selama ini sejauh ini kita BPR Fajar ini tidak pernah mengenakan denda. Memang ini agak sensitif Pak. Pada saat memang kita bank syariah itu mengenakan denda ya kepada nasabah, gitu kan, baik nasabah yang memang mampu ataupun nasabah yang tidak mampu. Ini nanti menjadi benchmark ya kepada mereka itu bahwa bank syariah itu kok sama kayak bank konvensional gitu, bisa mengenakan denda juga. Lalu apa perbedaannya gitu? Namun kalau kita bicara tentang terkait dengan fatwa DSN memang diperbolehkan, tapi dengan catatan seperti itu, nasabah mampu menunda-nunda itu tidak diperbolehkan. Tapi sejauh ini karena memang kita untuk mengantisipasi yang beredar di masyarakat terkait dengan pemahaman syariah, makanya di Bank Fajar ini kita tidak ada terkait dengan denda ya, keterlambatan segala macam. Jadi memang bagaimana bisa memaintain nasabah ini dengan baik gitu Pak ya, dan diedukasi sehingga mereka juga tidak menunda, bahkan memang tidak sampai harus bayar denda gitu ya Pak ya. Nah yang menarik lainnya adalah kan bicara tentang syariah ini kan identiknya adalah muslim gitu Pak. Sebenarnya benar nggak sih Pak? Fakta atau mitos gitu? Mitos itu. Mitos ya. Nah, faktanya seperti apa nih Pak? Jadi di Bank Fajar ini kita memang syariah. Kalau syariah memang sesuai dengan ketentuan ya, sesuai ketentuan dengan ajaran agama Islam. Tapi memang kita ini tidak terbatas kepada hanya golongan tertentu saja ya, untuk Muslim. Tidak. Jadi kita ini adalah universal. Ini dibuktikan dengan adanya nasabah-nasabah di BPR Fajar ya. Kita ini sudah mengelola portfolio itu khususnya untuk nasabah simpanan ya, baik itu tabungan ataupun deposito udah ada ribuan nasabah, dan kita kalau bisa diportfoliokan hampir sebesar 70% ya. Memang 70% itu kebanyakan memang Muslim, tapi sebesar 30%-nya itu adalah yang non Muslim. Non Muslim itu baik Hindu ya, Kristen ataupun Buddha ada menjadi nasabah kita. Itu simpanan. Nah beda lagi dengan pembiayaan. Kita kalau di syariah itu menyebutnya dengan kata pembiayaan. Kalau di konvensional itu ada pinjaman. Ya, kita kalau pinjam meminjam itu kita tidak diperbolehkan. Yang adanya berbisnis pembiayaan, itu pembiayaan modal usaha ataupun untuk jual beli ya, sewa menyewa itu kita diperbolehkan. Makanya kita menyebutnya dengan kata pembiayaan. Nah, kita di pembiayaan ini untuk portfolio kami memang kita nasabahnya masih ada ratusan orang. Kalau bisa diportfoliokan, persentasenya adalah sebesar per Juli ini kita untuk nasabah Muslim itu 50% ya, 50% dan non Muslim itu 50%. Yang 50% itu terbagi menjadi dari Hindu ya, Kristen, itu yang paling dominan ya. Iya. Jadi memang kita untuk pembiayaan sendiri gitu. Jadi nggak cuma hanya yang Muslim saja yang bisa kita biayai, jadi seluruh universal gitu. Wow, keren banget. Jadi ternyata di pendanaannya lebih banyak, hampir sama ya, 50% gitu ya Pak ya. Khususnya pembiayaannya. Kita menyalurkan dana gitu kan, menyalurkan dana ini khususnya untuk seluruh masyarakat di Bali, masyarakat di Bali. Jadi tidak memandang ras, suku, agama gitu. Di depan saya ini ada papan tahun 95 Pak ya, udah lama banget ya BPRS Fajar ini Pak ya? Iya betul. Kita memang berdiri mendapat izin dari Kementerian Keuangan itu tahun 1994 ya. 1994 ya, kemudian memang diresmikan dari Menteri Keuangan ini di Denpasar ya di tahun 1995. Memang sudah cukup tua ya, sudah hampir 30 tahun ya. 30 tahun. Memang ini adalah pendirinya ada toko-toko di Bali. Toko-toko dari
ini Ichmi ya, kemudian juga dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh pengusaha Muslim di Bali ya. Memang bersatu bagaimana caranya membuat suatu lembaga yang memang bebas dari rentenir. Dulu kan marak rentenir, jadi sehingga gimana kita bisa membantu masyarakat di Bali ini tanpa adanya rentenir gitu kan. Rentenir itu kan mencekik Pak, jadi bunga berbunga gitu kan. Itu benar, bunga berbunga. Belum bayar pokoknya udah bunga lagi ya kan nggak selesai gitu. Makanya timbul inisiatif dan di tahun 1994 terbentuklah gitu kan BPR Syariah ini. Dan alhamdulillah di perjalanan kita ini eksis ya sampai dengan tahun sekarang ini ya, tahun 2022, begitu banyak dinamika perubahan-perubahan yang memang mewarnai BPR Swaja Sejahtera Bali, terutama dari pemegang saham. Bicara tentang dinamika, artinya ada inovasi terbaru nih dari BPR Syariah Fajar ya. Penasaran ya, kira-kira inovasi apa aja yang dilakukan oleh BPR? Ini sangat menarik Pak. Sebelum saya menjelaskan, yuk kita keliling dulu yuk. Oh boleh. Penasaran juga, kira-kira seperti apa sih BPRS Fajar yang ada di Sunset Road ini? Oke. Jadi ini lantai 2-nya Pak ya? Suasana kerja dari tim BPR Syariah Fajar. Iya betul. Ini adalah suasana di lantai 2 yang untuk suasana karyawan ya, tempat karyawan beraktivitas. Ini di BPR Fajar. Oke. Nah tadi kan kita sempat bicara tentang inovasi. Nah penasaran ya Pak, inovasi terbaru apa sih yang diluncurkan oleh BPR Syariah Fajar? Bagus ini, kalau masalah inovasi, alhamdulillah kita yang baru ini kita telah meluncurkan inovasi terbaru di bidang teknologi informasi, itu digital banking. Wow, digital banking gitu ya. Dalam bentuk mobile banking. Jadi sekarang ini alhamdulillah kemarin kita telah disetujui ya oleh OJK terkait dengan permohonan kami untuk bisa mengakomodir seluruh nasabah kami untuk bisa menggunakan layanan m-banking. Karena sekarang kan sudah zamannya teknologi ya. Digital semuanya Pak ya. Bahkan juga sekarang ini sudah banyak ya bank syariah, baik itu bank umum syariah ataupun BPR syariah yang memang mengembangkan teknologinya gitu ya. Baik itu mobile banking, internet banking, ya, itu memang sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Makanya kalau kita tidak mengikuti pertumbuhan tersebut, ya di saya ini adalah keterlambatan kita ya, bahkan nantinya bisa kita tertinggal. Sekarang kan semuanya eranya digital gitu ya, semua bisa diproses lewat satu genggaman gitu. Apakah BPR Syariah Fajar juga bisa melakukan tersebut? Betul, jadi sekarang zaman sudah praktis ya Pak ya, jadi kita memang ada layanan pick up service ya, jadi melayani nasabah-nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening, itu kita layani secara langsung, ada petugas bank yang memang langsung bisa datang dan pada saat itu bisa langsung diaktifkan. Layanan, baik itu layanan tabungan, ya deposito, bahkan juga nasabah bisa membuka aktivasi m-banking ya dimanapun dan kapanpun dia bisa. Wow, seru banget ya, karena kan kalau misalnya bicara tentang waktu, jarak itu kan lumayan jadi permasalahan buat kita. Tapi ketika misalnya ada inovasi terbaru dari BPR Syariah Fajar, itu mempermudah, mempersingkat waktu, bahkan bisa lebih cepat untuk kita bisa proses segala macamnya gitu. Betul sekali. Jadi memang adanya m-banking ini ya mengakomodir bagi para masyarakat ya, khususnya kaum milenial ini. Kalau milenial ini sudah tidak asing lagi menggunakan teknologi kan. Itu karena dia bisa melakukan transaksi. Dan alhamdulillah di sini di m-banking ini memang kita sudah banyak yang bisa dilakukan oleh nasabah-nasabah, baik itu untuk melakukan transaksi tadi kan, beli pulsa, kemudian juga untuk bayar listrik ya, semacamnya PPOB ya, kita bisa melayani, dan juga ada untuk transfer antar bank, transfer antar nasabah ya, rekening nasabah, kemudian top up e-money, kemudian juga nasabah juga nantinya juga bisa melakukan setoran tabungan dimanapun yang mereka mau. Tentunya juga nanti bank bekerja sama dengan merchant ya, yang memang nantinya nasabah bisa
menabung misalkan di Alfamart, di Indomaret dan segala macam. Jadi nggak harus datang ke Bank Syariah Fajar, di merchant-merchant rekanan pun akhirnya bisa juga menabung lewat situ, Pak ya. Wow, menarik banget nih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan inovasi mobile banking ya, padahal itu inovasi terbaru. Ada inovasi terbaru apa lagi atau produk-produk lainnya dari BPR Syariah Fajar mungkin, Pak? Ini bagus nih. Kita sambil ini yuk ke ruangan saya. Boleh. Silakan. Terkait dengan produk, kita ada produk unggulan. Apa aja itu, Pak? Unggulan, kita ada tabungan, ya tabungan ini adalah tabungan berhadiah. Wow, saya langsung excited nih bicara hadiah gitu ya. Dimana masyarakat kalau ada hadiah pasti ada gimmicknya, itu sangat menarik gitu ya. Kita ada namanya tabungan kadoku. Ya, kadoku ini adalah tabungan memang berhadiah di awal. Ya, berhadiah di awal di mana nasabah yang ingin misalkan beli motor, ya beli laptop, beli kebutuhan lainnya gitu, itu nggak perlu mengeluarkan uang. Nggak perlu mengeluarkan uang, cukup menabung. Ya, cukup menabung di BPRS. Nanti pada saat dia sudah nabung, nah kemudian kita sesuai dengan SLA kerja kita 5 hari, nah kita akan belikan barang yang dia inginkan, dibutuhkan. Nah, yang kedua ini adalah namanya tabungan berkesempatan hadiah. Wah, seperti apa itu, Pak? Berkesempatan hadiah ini adalah tabungan yang memang setiap bulannya kita akan undi hadiah. Nah, bedanya dengan tabungan kadoku, tadi tabungan berkesempatan hadiah ini memang kita undi, jadi nggak semuanya dapat. Iya. Kita memang telah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan fatwa DSN yang memang kita ambil karena ini masalah undian. Tapi Dewan Pengawas Syariah ini memperbolehkan ya selama itu nasabah tidak dicurangi, nasabah tidak dibebani, nasabah tidak merugi gitu ya dengan adanya tabungan ini. Memang tabungan ini kita memang berikan kepada nasabah agar nasabah ini giat untuk merencanakan keuangannya. Gitu. Jadi kita bataskan untuk saldo minimum yang dia harus setorkan ke bank itu sejumlah Rp250.000. Dia bisa mendapatkan kesempatan 1 kali untuk kita undi namanya gitu. Dia bisa store 500, 1 juta, makin banyak dia store, maka kemungkinan untuk menang makin besar. Wow, jadi kelipatannya juga dihitung, Pak ya? Betul. Menarik banget gitu. Keren banget. Tadi juga Pak Hamdani sempat mengatakan bahwa supaya masyarakat bisa merencanakan keuangannya. Dan juga sempat mengatakan untuk kaum milenial. Ini menarik nih, 2 hal ini kayaknya kita bahas lebih detail lagi. Kira-kira gimana sih caranya untuk mengelola keuangan bagi kaum milenial? Kira-kira dari Pak Hamdani ada tips menarik nggak, Pak? Ya. Nah, ini penting banget nih, Pak Uman. Jadi untuk merencanakan keuangan, kebetulan saya ada nasabah juga dan saya sudah janjian, kita nanti bahas di sana yuk. Boleh banget. Ya. Kita ke sana sekarang. Boleh. Ya, okay. Sobat DM, ikutin kita. Yuk. Assalamualaikum, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas. Baik. Alhamdulillah sehat. Gimana sekarang kondisi usaha? Alhamdulillah juga COVID sudah mulai pergi, keadaan kita juga sudah mulai bangkit. Tuh contohnya ada pesanan ratusan box, ini sebagian lainnya sudah dikirim. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Wah, menarik. Ya, inilah termasuk salah satu nasabah kami, nasabah prioritas. Ini adalah rumah makan rasa mantap BB Kuali Sadewo. Wow. Ya, jadi memang sudah sejak lama nasabah ini menjadi nasabah di BPR Fajar Sejahtera kembali. Alhamdulillah hubungan sampai sekarang ini kita berhubungan dengan baik ya dengan ownernya. Jadi ini adalah juga hubungan yang sangat baik untuk kita, khususnya di masa-masa pandemi saat sekarang ini, untuk bisa membantu UMKM khususnya ya, baik itu permodalan ataupun juga produk-produk simpanan kita. Jadi ini adalah aksi nyata dari Bank Fajar Syariah untuk UMKM, Pak ya? Ya, dengan permodalan, pendanaan yang notabene-nya di saat pandemi kita lumayan melantarkan perekonomian ya, dan berdampak banget untuk UMKM. Jadi kan terputus nih Pak, kita bicara tentang cara merencanakan ataupun mengelola keuangan bagi kaum milenial.
Kira-kira dari Pak Hamdani itu ada tips nggak Pak? Atau ternyata memang kaum milenial ini butuh effort banget supaya mereka bisa saving money, nggak cuma spending aja gitu. Betul. Ya, ini sangat bagus sekali ya Pak Oman terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan. Jadi khususnya ya kaum milenial yang dimana pendapatannya belum seberapa, kemudian juga dihadapkan dengan adanya kebutuhan, dimana kalau masyarakat kaum milenial ini pengennya mengeluarkan banyak expense-nya, kemudian juga pemasukannya juga nggak seberapa. Jadi ini memang menjadi catatan juga bagi kami. Kami juga sebenarnya banyak membiayai kaum milenial, khususnya para mahasiswa. Kok bisa gitu? Ya, mereka ini memang pandai untuk bisa mengelola keuangan. Tentunya kami ada juga turut andil. Ya Bang juga ada turut andil. Nah, turut andilnya di mana? Kami di dalam perbankan itu punya namanya perhitungan namanya debt service ratio, di mana rasio hutang, rasio hutang dan kemudian juga dibandingkan dengan pendapatannya. Di mana rasio-rasio ini yang nantinya akan mereka harus perhatikan, jujur pada diri pribadi, seberapa besar sih sebetulnya expand mereka, kebutuhan mereka yang mereka keluarkan, gitu. Jangan sampai nanti keluar lebih banyak pengeluaran dibandingkan pemasukan. Benar banget. Nah, tapi sejauh ini yang kita biayai khususnya para kaum milenial, khususnya juga kebanyakan mahasiswa yang kita biayai, kita menyampaikan bahwa hutang itu dari pendapatan itu jangan sampai lebih besar dari 30% sampai 40%. Jadi total pendapatannya, misalkan pendapatannya 4 juta gitu kan ya, sisakan 50% untuk kebutuhan pokok ya, kemudian 30% sampai 40% itu untuk debt hutang ya. Tentunya hutang ini juga harus dipikirkan oleh mereka apakah ini konsumtif ataupun produktif. Dan kemudian sisanya yang sebesar 20% lagi ya, ini adalah untuk mereka harus menabung dan investasikan. Menarik, jadi itu adalah salah satu tips bagaimana kaum milenial ini juga bisa mengerti akan dirinya, bagaimana cara mengatur keuangannya, pendapatan berapa, disimpan berapa, yang untuk dibayarkan hutang berapa, sehingga tidak bablas dan akhirnya terjebak dalam hutang yang terus seperti bola salju ya Pak, menggelinding besar dan meledak, akhirnya tidak bisa terbayarkan gitu. Yang perlu diperhatikan yang tadi perhitungan proporsinya. 50-30, biasanya 50-30-20, yaitu yang dipakai 50 kebutuhan, 30 untuk tadi debt hutang, dan 20 itu ada dana darurat. Dia bisa tabung, dia bisa investasikan, kalau misalnya ada dana darurat dia bisa menggunakan itu. Jadi nggak dihabiskan semuanya sehingga tidak ada namanya dana cadangan. Itu yang bahaya banget ya Pak. Betul sekali. Gitu. Oke, tadi kita sudah ngebahas tentang BPR Fajar Syariah. Kita juga sudah melihat bagaimana suasana dari Bank Fajar Syariah. Inovasi-inovasinya, tipsnya juga. Penasaran sama Pak Hamdaninya nih sekarang. Nah, Pak Hamdani ini sebagai direktur utama dari Bank Fajar Syariah gitu. Apakah memang sudah lama Bapak atau ternyata memang sebelumnya memang punya pengalaman di bank lain? Iya, sebelumnya saya ada di bank umum ya, di bank umum, khususnya bank umum syariah. Memang sejak awal lulus kuliah, memang saya mengambil jurusan khususnya jurusan ekonomi syariah. Oh wow, jadi memang sejalur gitu Pak ya? Syariah sesuai dengan keilmuan saya. Ya syukur, ya alhamdulillah Allah menunjukkan jalan ke saya. Oh ini loh masuk ke dunia perbankan, dan sampai sekarang ini ya alhamdulillah saya ada di BPR Fajar Sejahtera Bali ini memang karena satu alasan. Alasannya apa itu Pak? Alasannya karena ini adalah BPR Syariah. BPR Syariah satu-satunya yang ada di Bali. Wow, satu-satunya yang ada di Bali. Iya. Dan belum ada lagi. Belum ada lagi. Wow. Jadi ini perjuangan sangat berat memang ya bagi kita, bagi kami. Bagaimana caranya menumbuhkan BPR Syariah ini yang memang sudah berdiri sejak tahun 1994 gitu kan. Dan memang komitmen dari pemegang saham BPR Syariah ini harus tumbuh dan berkembang baik secara di Bali ya khususnya. Makanya komitmen pemegang saham itu sangat bagus, sangat baik sekali kepada kami. Nah, ini adalah pembuktian kepada kami khususnya manajemen, kita harus bagaimana caranya memberikan kontribusi juga yang baik ya, khususnya untuk pemegang saham dan juga untuk para nasabah gitu kan. Dan dengan adanya produk-produk kami, dengan adanya terobosan terbaru yang baik segala macam, ini mudah-mudahan
bisa menjawab ya kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Itu salah satunya adalah karena BPR ini adalah BPR Syariah satu-satunya di Bali. Jadi kalau Bank Umum Syariah kan udah banyak ya. BPR Syariah satu-satunya di Bali adalah Bank Fajar Syariah gitu. Tantangan seorang Pak Hamdani selaku direktur utama nih, apa nih Pak? Wah, banyak tantangannya ya. Banyak ya, salah satunya apa tuh Pak? Karena di Bali ini kan sangat plural ya, sangat jamak, banyak entitas di sini, suku, budaya, agama, ya ini menjadi salah satu tantangan bagi kami, bagaimana caranya mengemas produk syariah ini ya agar bisa diterima oleh masyarakat di Bali gitu. Ini menjadi tantangan besar. Ya. Karena memang sebagaimana yang kita ketahui bahwa pangsa pasar khususnya perbankan syariah ini kan belum mencapai 10%. Ya, jadi ini adalah tantangan bagi kami khususnya Bank Pembiayaan Syariah, bagaimana caranya mengedukasi. Iya. Mengedukasi baik itu masyarakat muslim ataupun non muslim. Bank Syariah adalah bank universal. Bank yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat, baik itu di pembiayaan maupun di produk simpanan. Yeah. Semuanya bisa kita akomodir, semuanya bisa menjadi nasabah. Begitu. Menarik Pak. Harapan Pak Hamdani nih, ke depannya seperti apa? Baik, harapan kami ke depan adalah khususnya BPR Fajar Sejahtera Bali ini menjadi bank yang memang terdepan, sesuai dengan visi kami, terdepan, amanah, dan tangguh. Gimana caranya kita bisa mengelola dana masyarakat itu secara amanah, kemudian bagaimana caranya BPR Fajar Sejahtera ini harus bisa terdepan dari lembaga keuangan lainnya, dan bagaimana caranya BPR Fajar Sejahtera ini menjadi BPR yang sangat tangguh. Amin. Dan tangguh dan berkelanjutan, itu yang paling terutama yang paling penting. Semoga harapannya bisa terwujud dan tentunya kita doakan bersama. Sobat DM pasti akan mendoakan juga gitu. Nah, terakhir Pak Hamdani, kita ada closing statement. Pak Hamdani ingin memberikan pesan-kesan apa nih kepada Sobat DM? Ya, jadi Sobat DM, bagi kalian yang ingin merencanakan keuangan, jadi jangan khawatir, kalian harus konsisten dengan apa yang kalian ingin peroleh. Ya, tadi saya titip pesan, jangan lupa harus porsikan kebutuhan, kemudian juga untuk keinginan, dan juga untuk tabungan. Itu yang paling terutama, yang paling penting. Dan kemudian juga saya titip pesan, bagi kalian yang memang membutuhkan, ya, khususnya untuk modal kerja, kami bisa membantu kalian ya untuk mewujudkan keinginan tersebut. Ya. Kemudian bagi kalian yang ingin menabung, ya, yang ingin mendapatkan hadiah, ya, kami siap untuk bisa melayani seluruh masyarakat yang ada di Bali. Jadi dengan kalian menabung, kalian bisa berencanakan, ya, kalian bisa membuat keinginan kalian itu menjadi kenyataan. Ya, sekian, terima kasih. Waduh, keren banget Pak Hamdani. Itu tadi Sobat DM, kita sudah seharian bersama Pak Hamdani, Direktur Utama dari Bank Fajar Syariah, yang kita udah cari tahu siapakah sosok beliau, bagaimana beliau akhirnya bisa bergabung di Bank Fajar Syariah, Bank Fajar Syariah itu seperti apa, inovasinya, dan juga kita datang di salah satu nasabah prioritas dari Bank Fajar Syariah yang ada di Jalan Hayamuru ini, yaitu BB Kualisa Dewo, rasa mantap. Jadi buat Sobat DM, sekali lagi yang ingin menabung, jangan lupa untuk menabung di Bank Fajar Syariah. Yang ingin mendapatkan bantuan modal pendanaan, langsung aja ke Bank Fajar Syariah di Jalan Sunset Road. Kita ketemu lagi dengan narasumber yang sama hebatnya seperti Pak Hamdani, hanya di Open The Secret. Jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Sampai jumpa.